Halo guys, selamat datang di channel New Normal Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke video edisi mingguan, video yang membahas pergerakan IHSG selama seminggu ke belakang dan proyeksinya seminggu ke depan, serta menganalisis saham-saham pilihan dari setiap sektornya. Gimana nih, udah siap belum buat nyambut hari Senin besok? Semoga udah pada siap semua ya, soalnya Senin nanti akan diberlakukannya aturan baru, yaitu dihapusnya kode broker dalam running trade. Oke, kita mulai dari pergerakan IHSG seminggu ke belakang dulu ya guys. Selama seminggu ke belakang IHSG ternyata ditutup melemah 45,314 poin atau sebesar 0,68% ke level 6.538,506. Berdasarkan data, volume transaksinya tercatat sebesar sekitar 1,1 miliar lot saham atau setara sekitar 76,3 triliun. Dari volume transaksi masih cukup oke, masih berada di sekitar 1 miliar lot ke atas, dan dari value transaksi sendiri terlihat di sini terus mengalami peningkatan. Hal yang cukup bagus dan positif. Untuk asing sendiri, berdasarkan data RTI, asing membukukan net sell 3,22 triliun, di mana 2,75 triliun di pasar reguler dan 472 miliar di pasar negosiasi dan tunai. Dari data tersebut nampaknya kita juga harus sedikit waspada karena di balik kenaikan value transaksi ternyata asing masih membukukan net sell dalam seminggu terakhir ini. Untuk saham-saham yang banyak dibeli asing pun di sini terlihat blue chipnya hanya Telkom yang paling besar. Lalu untuk yang dijual asing terlihat di sini banyak sekali blue chip, mulai dari ASII, BMRI, SMGR, BBRI hingga BBCA. Jadi meskipun value transaksi naik dan volume transaksi masih di sekitaran 1 miliaran lot saham, kita masih tetap waspada karena terlihat asing masih terlihat keluar dari IHSG. Oke, kita masuk ke chart IHSG ya guys. Dari chart terlihat minggu ini IHSG ditutup melemah. Pelemahan yang terbentuk terlihat meskipun pada awalnya terjadi peningkatan, tapi pada akhirnya tekanan jual masih lebih kuat daripada daya beli dari investor atau tradernya itu sendiri. Tapi bagusnya di sini volume transaksi lebih kecil dibandingkan volume transaksi pada minggu sebelumnya. Lalu di sini terlihat asing yang masih membukukan net sell. Ada RSI yang masih mengarah ke bawah. Lalu di sini MACD yang juga masih mengarah ke bawah. Dari MACD juga terlihat kita mesti waspada ya guys, karena dari sini MACD telah membentuk lower high. Tentu akan menjadi lebih berbahaya ketika MACD ini membentuk dead cross. Tapi apabila ternyata ada pembalikan arah, tentu itu menjadi hal yang positif bagi kita semua. Dari Bollinger Band di sini terlihat masih melebar. Jika Bollinger Band melebar seperti ini, kemungkinan IHSG masih akan sideways. Jadi kemungkinan pada minggu depan IHSG akan ditransaksikan mix, masih akan bergerak ranging di antara support terdekatnya di 6485 hingga resisten tertingginya di 6720. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham per sektor ya guys. Kita mulai dari IDX Energi, sektor produsen batubara, yaitu Harum Energi Tbk dengan kode HRUM. Dalam seminggu terakhir Harum ditutup naik 1275 poin atau menguat 13,82% ke harga 10.500. Volume transaksi secara mingguan naik dibandingkan minggu sebelumnya. Pun demikian dengan value transaksinya yang juga naik dari minggu sebelumnya. Jadi penguatan Harum pada minggu kemarin didukung oleh kenaikan volume sekaligus value transaksinya. Hal yang positif.
Sebagai informasi tambahan, Harum ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini 28,3 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Berdasarkan perdagangan terakhir, harga penutupannya di 10.500, di mana harga penutupannya ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Lalu dari transaksinya terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Dan di sini terlihat ada juga asing yang kembali masuk ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari Harum ya guys. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya netral, top 3-nya normal akumulasi, top 5-nya big akumulasi, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang normal. Dari chart terlihat bahwa penguatan Harum ini cukup solid karena harga penutupannya mendekati harga tertingginya pada perdagangan hari tersebut. Dan ternyata di sini kenaikan tersebut didukung oleh kenaikan volume. Lalu ada bandar yang kembali masuk ke dalam saham ini, ada juga asing yang masuk ke dalam saham ini dalam jumlah yang besar. Lalu ada juga RSI yang di sini terlihat masih mengarah ke atas. Sejauh ini masih oke, masih konvergen. Lalu di sini ada MACD yang juga masih mengarah ke atas. Terlihat dari adanya pembalikan ya guys. Histogram yang terbentuk lebih tinggi dibandingkan histogram pada hari sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk Harum? Harum ini hampir menguji level all time high-nya di 10.700. Jadi seharusnya saham ini akan menarik jika dia berhasil membreakout resistennya di 10.700. Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini, dan selamat bagi kalian yang menonton pergerakan harga Harum ini di video sebelumnya, dimana ternyata harganya ini membreakout level take profit yang sudah kita tetapkan di 9.700 dengan keuntungannya sebesar 19,75%. Take profit tersebut ternyata dicapai dalam waktu 3 hari. Oke, kita akan buatkan trading plan lebih lanjut untuk saham ini. Sejujurnya untuk saat ini terlalu berisiko jika kita masuk ke saham Harum di harganya 10.500. Maka dari itu ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk masuk ke dalam saham ini. Pertama, kita bisa masuk apabila saham ini pullback terlebih dahulu di sekitar area supportnya di 9.700 hingga 10.300, atau ketika Harum ini membreakout resisten all time high-nya di 10.700. Karena jika 10.700 tertembus, maka sky is the limit. Oke, kita pakai skenario yang pertama. Maka area belinya ada di sekitar 10.300. Level stop lossnya di 9.700, dan target take profit pertama harus bisa menembus resistennya terlebih dahulu di 10.700. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:0,67. Nah ini, jadi sejujurnya saham ini sudah high risk, akan menarik jika Harum ini berhasil membreakout resisten all time high nya di 10.700. Target selanjutnya bisa ke target psikologis 11.000, atau ke target selanjutnya di psikologis 11.500 hingga 12.000. Disclaimer on ya guys. Oke, kita lanjut ke IDX Basic, sektor diversified metal and minerals, yaitu aneka tambang TBK atau kodenya ANTM. Dalam seminggu terakhir, Antam diperdagangkan stagnan di harga 2.340, di mana volume transaksinya terlihat masih stabil di antara 5-4 juta lot saham, dan di sini value transaksinya terlihat masih juga stabil sekitar di atas 1 triliun rupiah.
Sebagai tambahan informasi, Antam ini termasuk ke dalam saham blue chip, market capnya saat ini 56,2 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, Antam terlihat ditutup flat di harga 2.340, di mana harga penutupannya ini ternyata di bawah rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat di sini ternyata banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Dan di sini asing terlihat membukukan net sell. Oke, kita masuk ke chart dari Antam. Sebelumnya kita cek harga komoditasnya terlebih dahulu. Sejauh ini masih bagus, tapi masih belum bergerak kemana-mana. Namun kita masih bisa menghold saham ini selama masih berada di atas 19.900 ini. Terlihat ini menjadi support kuat Antam saat ini ya guys. Setelah 2 kali Antam gagal membreakout resisten 19.900an ini, lalu kemudian berhasil ditembus dan sekarang menjadi tahanan kuatnya. Jadi masih bisa hold Antam karena harga komoditasnya sejauh ini masih bagus. Dari trennya sendiri terlihat masih uptrend, membentuk higher low dan higher high. Tapi tetap waspada jika Antam ini ditutup di bawah harga support kuatnya di 19.900. Kemungkinan Antam akan turun dan berkonsolidasi lebih lanjut. Oke, kita balik lagi ke pergerakan harga saham Antam. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1, top 3, top 5 dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Dari candle terlihat ditutup lebih rendah, tapi bagaimanapun terlihat ada sedikit kenaikan di sini. Hal yang cukup bagus karena candle yang terjadi hari ini memang kurang didukung oleh market, tapi jika market mendukung seharusnya Antam masih bisa naik. Di sini juga terlihat volume transaksi pada saat pelemahan Antam ini lebih kecil, hal yang baik. Lalu di sini terlihat bandar mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Ada juga asing yang terlihat mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Lalu ada RSI yang terlihat ditutup flat. Sejauh ini masih oke, masih konvergen, tapi tetap waspada karena terlihat dalam jangka pendek ini sudah membentuk lower high. Lalu ada MACD yang terlihat mulai berbalik arah. Lalu bagaimana trading plan untuk Antam? Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini, namun ternyata saham ini membreak out level stop loss yang sudah kita tetapkan. Tapi ingat sekali lagi, di sini kalian perlu perhatikan setiap kali membuat level stop loss atau resisten, ada garis-garis tahanan selanjutnya yang bisa kalian jadikan support. Jika kalian masih memberikan toleransi bagi saham Antam ini untuk bisa bertahan di support selanjutnya selain support yang sudah kita tetapkan sebagai stop loss, maka kalian masih oke jika menghold saham ini, karena ternyata 2 hari setelah Antam membreakout level stop loss yang sudah kita tetapkan, Antam malah balik kembali ke area beli yang sudah kita tetapkan. Hal ini merupakan hal yang bagus. Jadi kita masih bisa menghold saham ini bagi yang sebelumnya membelinya di harga 2.390 lalu. Selanjutnya kita akan buatkan trading plan lebih lanjut untuk Antam. Kalian bisa membelinya di harga penutupannya saat ini di 2.340. Level stop loss di 2250 dan target take profit terdekat di 2490. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,67. Menarik. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 2250. Area pembelian cukup lebar di antara 2250 ini hingga 2340 harga penutupannya saat ini, dan target take profit terdekat ada di 2490. Tentu hal ini bisa tercapai ketika Antam berhasil membreakout resisten pertamanya di 2400, dan jika 2490 ini dijebol, maka target selanjutnya bisa sampai di 2600. Disclaimer on ya guys. Kita lanjut ke IDX Cyclical. Ada Era Jaya Swasembada Tbk atau kode sahamnya ERA. ERA ini dalam seminggu terakhir ditutup naik 15 poin atau menguat 2,45% ke harga 625.
Dari volume transaksinya sendiri tercatat di sini sebesar 3,4 juta lot saham atau setara sekitar 211 miliar. Masih belum ada angka yang signifikan, tapi coba kita cek lebih lanjut. Sebagai tambahan informasi, Era ini termasuk ke dalam saham second liner, market capnya saat ini 9,9 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, Era ditutup naik 10 poin atau menguat 1,62% ke harga 625, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu di sini terlihat asing membukukan net sell. Oke, kita lanjut ke chart dari Era. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya small akumulasi, top 3-nya normal akumulasi, top 5 dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Dari candlestick yang terbentuk terlihat sangat solid karena harga penutupannya sama dengan harga tertingginya. Tapi sayang ternyata volume transaksinya lebih kecil dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Lalu di sini terlihat bandar kembali masuk ke dalam saham ini. Ada juga asing yang kembali mengakumulasi saham ini. Lalu ada RSI yang terlihat masih mengarah ke atas, dan ada MACD yang terlihat mulai berbalik arah dan sejauh ini bagus karena histogram yang terbentuk makin kecil. Oke, kita lanjut ke trading plan-nya. Area pembelian bisa di harganya saat ini di 625. Level stop loss di 600 dan target take profit ada di 675. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:2. Area pembelian cukup lebar di antara 600 sampai harganya saat ini di 625. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 600, kerugian terbesar 4%, dan level take profit di 675. Hal ini tercapai ketika Era berhasil membreakout areanya di sekitar 640 ini, lalu area keduanya di 655 ini, dan target take profit di 675 dengan keuntungan maksimal 8%. Disclaimer on ya guys. Kita lanjut ke IDX non cyclical. Sejujurnya untuk sektor ini sebenarnya masih kurang menarik, tapi coba kita analisis salah satunya, yaitu ada Carun Pokpan Indonesia Tbk dengan kode saham CEPIN. Pada seminggu terakhir, CEPIN ditutup naik 150 poin atau menguat 2,57% ke harga 5.975. Dari volume dan value transaksi terlihat ada kenaikan yang cukup baik, menandakan saham ini mulai kembali aktif diperdagangkan dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Sebagai tambahan informasi, CEPIN ini tergolong ke dalam saham first liner, market capnya saat ini 97,9 triliun dan termasuk ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, CEPIN ditutup turun 125 poin atau melemah 2,04% ke harga 5.975, di mana harga penutupannya ini ternyata di bawah rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Tapi di sini terlihat asing kembali masuk membukukan net buy. Oke, kita masuk ke chart dari CEPIN ya guys. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1, top 3, top 5 dan secara average ternyata saham ini netral, tidak ada akumulasi ataupun distribusi. Dari chart terlihat bahwa CEPIN ini masih downtrend. Bisa dilihat ini garis downtrend channelnya. Untuk perdagangannya sendiri terlihat CEPIN ditutup melemah dan kembali ke area beli yang pernah kita analisis sebelumnya. Bagusnya di sini penurunan CEPIN pada Jumat lalu ternyata tidak diikuti oleh kenaikan volume. Lalu di sini terlihat sedikit adanya distribusi dari bandar. Lalu ada asing yang juga membukukan net sell. Ada RSI terlihat mengarah ke bawah, tapi sejauh ini masih oke karena membentuk higher low. Lalu di sini ada MACD yang masih berada di bawah garis sama dengan 0, tapi sejauh ini masih naik, terlihat dari histogram yang dibentuknya lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke trading plan-nya. Trading plan masih bisa kita gunakan ketika kita menganalisis saham ini sebelumnya. Area beli di sekitar 5825 hingga 6025, berarti 5975 termasuk ke dalam area pembelian karena berada di area yang merah ini. Cut loss apabila ditutup di bawah harga 5825.
dan target take profit ada di 6425. Tentu target take profit ini bisa tercapai setelah Cepin ini bisa membreakout resisten pertamanya di 6075, lalu kemudian Cepin berhasil membreakout downtrend channelnya ini atau resisten selanjutnya di 6200. Apabila Cepin masih gagal membreakout garis downtrend channelnya ini atau daerah resisten tertentu, maka kita bisa langsung merealisasikan profit dan pindah ke saham lain. Disclaimer on ya guys. Kita masuk ke IDX Finance. IDX yang menjadi roh dari pergerakan IHSG itu sendiri. Di sini kita akan menganalisis Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI. Dalam sepekan terakhir BBRI ditutup melemah 150 poin atau sebesar 2,18% ke harga 6.725. Tapi di sini perlu diperhatikan volume dan value transaksi dalam 2 minggu terakhir terlihat cukup besar jika dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Jadi layak untuk dicermati. Sebagai tambahan informasi, BBNI ini termasuk ke dalam saham blue chip. Market capnya saat ini sebesar 124 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir BBNI ditutup melemah 100 poin atau sebesar 1,46% ke harga 6.725. Dari transaksi di sini terlihat banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu di sini ada asing yang juga terlihat masih terus membukukan net sell. Kita lanjut ke chart dari BBNI. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Dari top 1, top 3, top 5 dan secara average saham ini didistribusi dalam jumlah yang besar. Untuk candlesticknya yang terbentuk sendiri terlihat melemah, pelemahannya cukup solid karena harga penutupannya sama dengan harga terendahnya. Tapi di sini bagusnya ternyata penurunan terakhir tidak didukung oleh kenaikan volume. Namun sayang ternyata di sini bandar dan asing terlihat mendistribusi saham ini. Lalu di sini terlihat RSI juga masih mengarah ke bawah. Dan ada MACD yang terlihat juga mengarah ke bawah kembali. Terlihat dari histogram yang lebih besar dibentuknya. Lalu bagaimana trading plan untuk BBNI? Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini, tapi ternyata di hari keempat saham ini membreakout level stop loss yang sudah kita tetapkan. Dan alhasil ternyata saham ini masih bergerak sideways di bawah level stop loss yang sudah kita tetapkan. Nah sekarang kita akan buatkan trading plan lebih lanjut untuk saham ini. Karena indikator ataupun bandar detektor masih kurang mendukung, ada baiknya kita wait and see untuk saham ini di area sekitar 6640 atau 6650. Level stop loss di 6400 dan target karena indikator ataupun bandar detektor masih kurang mendukung, ada baiknya kita wait and see untuk saham ini di area sekitar 6640 atau 6650. Level stop loss di 6400 dan target take profit terdekat di 7075. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,7. Area beli cukup lebar di antara 6400 hingga 6650 atau dicicil di harga penutupannya saat ini di 6725. Cut loss apabila ditutup di bawah harga 6400 dengan kerugian sebesar 3,76%. Dan target take profit ada di 7075 dengan keuntungan sebesar 6,39%. Tentu hal tersebut bisa tercapai ketika BBNI membreakout pertama resistennya di 6800, kedua di resisten selanjutnya di 6925. Disclaimer on ya guys. Kita masuk ke IDX Health. Ada KLB Pharma Tbk dari sektor farmasi dengan kode saham KLBF. Dalam seminggu terakhir KLBF ditutup naik 20 poin atau menguat 1,25% ke harga 1610. Dari volume dan value transaksi terlihat adanya peningkatan dari volume dan value transaksinya itu sendiri. Jadi saham ini perlu kita cermati dan layak kita masukkan ke dalam watchlist. Sebagai tambahan informasi, KLBF ini termasuk ke dalam saham first liner. Market capnya saat ini 75,4 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah.
Pada perdagangan terakhir KLBF ditutup turun 5 poin atau melemah 0,3% ke harga 1610, dimana harga penutupannya ini ternyata di bawah rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu ada asing yang ternyata membukukan net sell pada saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari KLBF. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top satunya big distribusi, top 3-nya normal distribusi, top 5-nya small distribusi, dan secara average normal distribusi. Dari chart terlihat candlestick yang dibentuk karena adanya tekanan jual. Tapi bagusnya penurunan pada perdagangan terakhir tidak diikuti oleh kenaikan volume. Tapi sayang di sini terlihat bandar mendistribusi saham ini, lalu ada asing yang sedikit keluar dari saham ini. Lalu ada juga RSI yang masih mengarah ke bawah. Dan di sini terlihat MACD ternyata masih oke, karena histogram yang dibentuk lebih kecil dibandingkan histogram pada perdagangan sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk KLBF? KLBF ini akan menarik ketika dia berhasil membreakout sideways price-nya di 1635. Lalu karena saham ini masih didistribusi dan terlihat indikator masih ada yang kurang mendukung, maka ada baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini dan membelinya di sekitar harga 1500-an ini. Harga pembelian di 1590, level stop loss di 1540, dan target take profit bisa sampai 1680. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:1,8. Cut loss apabila saham ini ditutup di bawah harga 1540, area pembelian di sekitar 1540 hingga 1590, atau bisa cicil beli di harga penutupannya saat ini di 1610 dan target take profit terdekat di 1680. Tentu hal itu terjadi ketika saham ini berhasil membreakout sideways price terdekatnya di 1635. Disclaimer on ya guys. Oke, kita lanjut ke IDX Industri. Dari multi sektor holding ada Astra International Tbk dengan kode saham ASII. Dalam seminggu terakhir ASII ditutup melemah 150 poin atau sebesar 2,54% ke harga 5.750. Namun layak dicermati di sini ternyata volume dan value transaksinya tercatat lebih tinggi daripada minggu-minggu sebelumnya. Sebagai tambahan informasi, ASII ini termasuk ke dalam saham blue chip, market cap-nya saat ini 232 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir terlihat ASII ditutup melemah 100 poin atau sebesar 1,7% ke harga 5.750, di mana harga penutupannya ini lebih rendah dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu di sini terlihat asing membukukan net sell yang cukup besar ya guys ya, dan terlihat net sell-nya ini terjadi dari beberapa hari perdagangan terakhir. Oke, kita lanjut ke chart dari ASII. Kita mulai dari bandar detektor. Top satunya terlihat ada akumulasi besar, tapi top 3-nya netral, top 5-nya small distribusi, dan secara average saham ini netral, tidak ada akumulasi ataupun distribusi. Dari candlestick terlihat ASII ditutup melemah, tapi bagusnya pelemahan perdagangan terakhir tersebut tidak diikuti oleh kenaikan volume. Ada juga bandar di sini yang terlihat mendistribusi saham ini. Lalu ada asing yang juga terlihat masih keluar dari saham ini. Kemudian ada RSI yang ternyata masih mengarah ke bawah. Dan ada MACD yang ternyata juga masih mengarah ke bawah dan kurang baik, terlihat dari histogram yang lebih besar dibentuknya. Lalu bagaimana trading plan untuk ASII? Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini, tapi sangat disayangkan ASII tidak berhasil menyentuh target take profit yang kita tentukan. Malah ASII membreakout level stop loss yang kita tetapkan, dan alhasil stop loss tertembus, tapi dia masih bergerak di bawah
level stop lossnya di 5975. Oleh karena itu selanjutnya kita akan buatkan trading plan lebih lanjut untuk saham ini. Karena bandar detektor ataupun indikator masih kurang mendukung, ada baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Area pembelian bisa di sekitar 5.650 agar kita bisa meminimalisasi kerugian yang kita inginkan. Target take profit terdekat di 5975 dan level stop loss di 5625. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:13. Nah, ini jadi sangat menarik ya guys, karena kita mengasumsikan membelinya di dekat level stop loss yang kita tetapkan. Cut loss apabila ASI ini ditutup di bawah harga 5625, karena jika ditutup di bawah harga tersebut di akhir perdagangan, kemungkinan ASI malah akan membentuk lower low. Dan target take profit terdekat di 5975. Apabila 5975 ini bisa tertembus, tentu kita harapkan ASI ini bisa sampai 6550. Disclaimer on ya guys. Selanjutnya kita masuk ke IDX infrastruktur. Ada sektor telekomunikasi, yaitu XL Axiata Tbk dengan kode saham XCL. Dalam seminggu terakhir, XCL ditutup menguat 190 poin atau sebesar 6,44% ke harga 3.140. Dari volume dan value transaksi terlihat lebih besar dibandingkan 4 minggu sebelumnya. Cukup menarik. Sebagai tambahan informasi, XCL ini termasuk ke dalam saham Firstliner. Market capnya saat ini 33,6 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, XCL ditutup melemah 10 poin atau sebesar 0,31% ke harga 3.140, di mana ternyata harga penutupannya ini lebih rendah sedikit dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri tercatat ternyata masih banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Namun sayang di sini terlihat asing membukukan net sell dalam 4 hari perdagangan terakhir. Oke, kita masuk chart dari XCL. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya netral, top 3-nya small akumulasi, top 5-nya big akumulasi, dan secara average normal akumulasi. Dari chartnya terlihat bahwa pada perdagangan terakhir ada keraguan antara aksi jual ataupun aksi beli pada saham ini, sehingga di sini terlihat ditutup melemah tipis. Tapi bagusnya pelemahan tersebut tidak diikuti oleh kenaikan volume. Ada juga bandar yang di sini terlihat mengakumulasi sedikit, tapi sayang asing masih terus keluar dari saham ini. Lalu di sini terlihat ada RSI yang mulai mengarah ke bawah. Sejauh ini kurang oke ya guys, karena membentuk lower high dan lower low. MACD sama seperti RSI terlihat agak kurang baik karena terbentuk lower high. Jadi saham XL ini layak dicermati hanya untuk ditradingkan saja ya guys. Jadi bisa dimanfaatkan untuk sekali swing. Nah, sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini, tapi sayang ternyata ditutup di bawah level stop loss yang sudah ditetapkan. Namun sekali lagi ini pelajaran yang berharga dari channel ini, dimana ketika harga tersebut cepat berbalik arah ke level pembelian dari area yang sudah kita tetapkan, saham tersebut layak untuk kita beli kembali. Hal ini terjadi di beberapa saham seperti yang pernah kita analisis sebelumnya, yaitu Inco dan beberapa lainnya. Lalu bagaimana trading plan untuk saham ini? Karena hanya untuk sekali swing, area pembelian bisa dicicil di 3140, target take profit di 3300, dan level stop loss di 3000. Maka risk and reward ratio nya adalah 1:1,14. Standar hampir 1:1.
Sekali lagi, saham ini hanya kita manfaatkan untuk sekali swing atau trading, mengingat indikator dari saham ini sudah mulai kurang baik. Cut loss jika saham ini ditutup di bawah harga 3000, area pembelian di sekitar 3000 sampai harga penutupannya saat ini 3140, dan target take profit di 3300 dengan potensi keuntungan 5%. Disclaimer on ya guys. Selanjutnya kita masuk ke IDX Property. Ada sektor Real Estate Development and Management. Sebenarnya untuk sektor ini ataupun sektor lainnya seperti konstruksi masih kurang menarik karena terkait dengan kekhawatiran terhadap varian baru COVID-19 yaitu Omicron. Tapi ketika kekhawatiran tersebut mereda, seharusnya saham-saham di sektor ini akan menarik. Kali ini kita akan bahas Bumi Serpong Damai Tbk atau kode sahamnya BSDE. Seminggu terakhir BSDE ditutup melemah 15 poin atau sebesar 1,38% ke harga 1065. Di sini perlu dicermati ternyata volume dan value transaksi penurunannya lebih tinggi ya guys. Sebagai tambahan informasi, BSDE ini termasuk ke dalam saham Firstriner. Market capnya saat ini 22,5 triliun dan per Desember kemarin masuk ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir BSDE ditutup naik 25 poin atau menguat 2,4% ke harga 1065, di mana harga penutupannya ini ternyata lebih kecil sedikit dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri ternyata masih banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Dan di sini terlihat asing membukukan net buy tipis sekali, atau ini ada error ya. Dan di sini ternyata ada error tadi setelah kita coba perbaiki, asingnya membukukan net sell. Kita lanjut ke chart BSDE. Kita mulai dari Mandan Detektor. Untuk top 1-nya big akumulasi, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi. Dari chart terlihat BSDE ini sempat menguat hingga membreakout level resisten terdekatnya di 1085, namun ternyata masih ada tekanan jual di akhir sesi perdagangan. Sayangnya penguatan hari ini ternyata tidak diikuti oleh kenaikan volume. Lalu terlihat di sini adanya bandar yang kembali masuk ke dalam saham ini. Lalu ada juga asing yang ternyata masih keluar dari saham ini. Untuk RSI sendiri terlihat mengarah ke atas. Lalu ada MACD yang terlihat sudah mulai membaik. Dilihat dari histogram yang dibentuknya lebih kecil daripada histogram pada perdagangan sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk BSDE? Sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini dan ternyata menghit target yang sudah kita tetapkan dengan keuntungan 6,17%. Selamat bagi yang mengikuti videonya. Lalu setelah itu saham ini kembali turun ke batas bawah Bollinger Band-nya. Untuk trading plan ke depannya, sebenarnya saham ini agak kurang menarik karena masih dibayangi kekhawatiran varian baru COVID-19. Maka dari itu ada baiknya kita cicil beli saja untuk saham ini. Area pembelian di 1065, level stop loss di 1020. Target take profit sebenarnya bisa sampai 1205. Tapi kita coba uji level resistennya terlebih dahulu di 1110. Karena jika tidak bisa membreakout resisten tersebut, maka saham ini akan kembali berbalik arah dan membentuk lower high. Nah, sejauh ini risk and reward ratio-nya 1:1 standar. Keuntungan terdekat hanya 4,23%. Level stop loss di 1020 sekaligus area pembeliannya hingga harga penutupannya saat ini. Akumulasi kembali saham ini bisa dilakukan ketika berhasil membreakout resisten kuatnya di 1110. Karena jika level ini tertembus, target selanjutnya bisa sampai 1205. Disclaimer on ya guys. Kita lanjut ke IDX Teknologi. Ada Elang Mahkota Tbk dengan kode saham MTK. Seminggu terakhir MTK ditutup naik 70 poin atau menguat 3,76% ke harga 1930.
Volume dan value transaksinya terlihat tidak ada perubahan yang signifikan, masih standar. Sebagai tambahan informasi, EMTK ini termasuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini 118 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir, EMTK ditutup turun tipis 5 poin atau sebesar 0,25% ke harga 1930, di mana rata-rata pembeliannya lebih rendah dibandingkan harga penutupannya. Hal yang cukup baik. Dari transaksi terlihat banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Tapi untuk asing sendiri terlihat sejauh ini lebih banyak akumulasinya jika dihitung dari November lalu, dan pada perdagangan terakhir asing kembali masuk ke dalam saham ini. Oke, kita masuk ke chart dari MTK. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top 1-nya netral, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang normal. Dari chart terlihat meskipun ditutup melemah, tapi ternyata ada penguatan pada perdagangan hari terakhir. Dari volume terlihat ternyata volume transaksinya lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya. Lalu di sini terlihat bandar masih terus mengakumulasi saham ini. Lalu ada asing juga yang masih terus masuk meskipun dalam 2 hari sebelumnya terlihat adanya distribusi dari asing. Lalu di sini terlihat RSI agak mengarah ke bawah, tapi sejauh ini masih oke. Lalu ada MACD yang terlihat masih bagus, terlihat dari histogram yang lebih kecil yang dibentuknya. Lalu bagaimana trading plan untuk EMTK? Sejauh ini kita masih bisa trading plan yang kita gunakan di video sebelumnya. Area pembeliannya di sekitar 1820 hingga saat itu 1895. Tapi bagi kalian yang baru bergabung dan melihat video ini, tidak masalah membelinya di harga penutupannya saat ini di 1930 atau menunggu saham ini pullback ke area beli yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari sini terlihat dalam beberapa hari terakhir 1, 2, 3, 4, 5 pasti menyentuh area pembelian yang sudah kita tetapkan. Jadi ada baiknya jika lebih bersabar bisa menunggu saham ini pullback. Tapi hati-hati bisa juga ketinggalan karena sejauh ini saham ini masih bagus pergerakannya. Cut loss apabila ditutup di bawah harga 18.20 dan target take profit terdekat di 2020. Disclaimer on ya guys. Terakhir kita masuk ke IDX transportasi. Ada sektor transportasi darat. Dalam hal ini kita akan bahas Adisaran Armada Tbk atau ASA. Dalam seminggu terakhir ASA ditutup melemah 50 poin atau sebesar 1,35% ke harga 3.640, di mana volume dan value transaksinya terlihat sedikit lebih rendah dibandingkan pada penguatannya di minggu sebelumnya. Hal yang cukup positif. Untuk informasi tambahan, ASA ini masih masuk ke dalam saham first liner, market capnya saat ini 12,9 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan terakhir ASA ditutup naik 20 poin atau menguat tipis 0,55% ke harga 3.640, di mana harga penutupannya ternyata lebih rendah dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Lalu di sini terlihat asing yang mulai keluar dari saham ini dalam 3 hari perdagangan terakhir. Oke, kita masuk ke chart dari ASA. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Top 1, top 3, top 5 dan secara average ternyata saham ini masih diakumulasi dalam jumlah yang besar. Perdagangan pada hari sebelumnya ini terlihat adanya tekanan jual meskipun menguat. Lalu di sini volume perdagangan terlihat lebih kecil, namun di sini terlihat bandar masih masuk ke dalam saham ini. Lalu di sini sayangnya asing mulai keluar dari saham ini. Untuk RSI sendiri terlihat masih mengarah ke atas. Sejauh ini masih oke karena tertahan di supportnya di sekitar 43 ini. Untuk RSI harap waspada. Lalu bagaimana trading plan untuk ASA?
Jadi sebelumnya kita pernah menganalisis saham ini, namun sangat disayangkan ternyata ASA masih belum menghit target yang kita tetapkan di 3.900. Jadi sebenarnya saham ini harusnya sudah tinggal sell on strength. Untuk pembelian masih sangat spekulatif karena bisa dilihat risiko dengan keuntungannya kurang lebih sama. Tapi ASA ini akan menarik jika dia berhasil membreakout resisten all time high-nya di 4.000. Namun sekali lagi sangat spekulatif. Untuk yang masih punya barang masih bisa di hold. Target sell on strength bisa di 3780 atau 3900 ini karena indikator terlihat sudah mulai kurang baik. Untuk yang ingin mengoleksi saham ini ada baiknya wait and see terlebih dahulu. Tunggu sampai saham ini apakah membreakout 3370 atau tidak. Jika membreakout ini maka ASA akan turun kembali hingga 3150. Tapi jika ada pantulan di 3370 layak untuk dikoleksi lebih lanjut saham ini. Disclaimer on ya guys.